Di sisi lain, King Zhu bersama Yuan Chang merasa ada sesuatu yang aneh. Nampak sebuah bukit diselimuti aura merah. Di depan sang pujaan hati, Yuan Chang segera pergi ke sana lebih dulu. Ia memasuki sebuah gua. Di sana ada sebuah altar dan juga segel seperti yang ditunjukkan oleh King Zhu sebelumnya. Apesnya, tanah yang dia pijak runtuh. Lebih apes lagi dia dilahap oleh monster. Bersamaan monster itu keluar gua, terlihat seseorang yang berusaha melarikan diri. Alhasil King Zhu mengejarnya. Sang monster juga ikut mengejar, tapi dia mengejar King Zhu. Sayang monster itu mati akibat serangan dari Yuan Chang yang berada dalam perutnya. Setelah meledakkan sang monster, Yuan Chang segera menyusul King Zhu. Karena hampir terkejar, orang itu pun mengeluarkan serangan. King Zhu menahannya dengan mudah, lalu melemparkan bunga yang indah pada orang misterius tersebut yang membuatnya terjatuh. Orang itu ketakutan dan berusaha melarikan diri. Belum juga jauh sudah tertangkap lagi oleh tangan besar milik Yuan Chang. Orang ini berasal dari wilayah Suan Barat. Entah alasan apa hingga menerobos wilayah Suan Timur. Saat ditanya tentang hal itu dia malah meledakkan diri. Karena masalah ini berhubungan dengan Suan Barat maka mereka harus melaporkannya lebih dulu pada sang guru sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Lagi-lagi di sini Yuan Chang ditinggalkan oleh King Zhu. Kasian dah. Meski ini menyebalkan, Yuan Chang yang dibutakan oleh cinta tidaklah marah tapi malah semakin mengaguminya. Lalu dia juga pergi untuk melapor pada sang guru. Suasana di kota yang saat ini cukup damai. Lin Dong baru sampai di tempat ini. Saat sedang berjalan di kota banyak orang menyapanya dengan hangat. Bertemulah dia dengan pangeran ketiga. Lin Dong memberi salam. Di sini pangeran ketiga meminta Lin Dong untuk tidak memanggilnya pangeran. Lalu dipanggil apa? Dipanggil dengan nama yakni Moling. Selanjutnya Lin Dong diajak bertemu Mu Honglin karena ada suatu informasi. Informasi tersebut adalah mengenai lembah Leiyan yang ada di dekat kota Yang. Di sana banyak harta karun kuno, seperti artefak seni bela diri dan obat-obatan spiritual. Maksud dan tujuan Mu Honglin ialah mengajak Moling dan Lin Dong untuk bergabung dan pergi bersama. Lin Dong berpikir sejenak, lalu menanyakan pendapat Moling tentang ajakan dari Mu Honglin. Tapi dia masih ragu. Mu Honglin kembali menjelaskan jika di sana ada pohon roh simbol surgawi. Itu adalah harta yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan. Pohon ini sangatlah langka, jika dapat memurnikannya akan memungkinkan para master simbol roh tingkat tinggi untuk memasuki ranah master simbol surgawi. Sayangnya informasi ini membuat Lin Dong juga merasa curiga pada Mu Honglin. Tapi setelah tahu alasan dari Mu Honglin akhirnya Lin Dong dan Moling setuju untuk pergi bersama. Mereka akan berangkat esok hari. Keanehan pada Mu Honglin yang seperti menyembunyikan sesuatu pun disadari oleh Xiao Diao dan meminta Lin Dong untuk berhati-hati. Lin Dong mengerti namun ini sepadan jika dia bisa mendapatkan pohon roh simbol surgawi. Singkatnya, esok pun tiba. Mereka kini sudah dekat dari lembah Leiyan. Selain mereka banyak orang dari dinasti lain yang sudah mulai bergerak. Mereka pun segera terbang menuju lembah Leiyan. Sepanjang perjalanan terlihat banyak jasad akibat pertarungan. Setelah mencapai lembah mereka pun turun. Beberapa saat mereka berjalan terdengar suara ledakan. Mereka pun bersembunyi. Itu adalah sebuah pertarungan. Setelahnya kelompok Lin Dong mengikuti kemana orang-orang itu pergi. Siapa tahu akan menemukan pintu masuk ke ruang harta karun. Pertarungan tadi dilakukan oleh dinasti Moyan dengan dinasti Xuanbing. Keduanya kembali bertarung di depan gerbang batu yang sepertinya ini adalah pintu masuknya. Lin Dong berencana menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam. Tak lama muncul Huayun dari dinasti Xuanbing yang berada di ranah nirvana tingkat 1. Ia mengeluarkan kekuatan es yang lumayan kuat. Tapi dapat ditahan oleh Chen Mu yang baru muncul. Ia juga berada di ranah nirvana tingkat 1. Melihat situasinya kurang memungkinkan bagi dinasti Xuanbing melawan dinasti Moyan. Huayun memilih mengalah dan membiarkan murid dinasti Moyan masuk. Kemudian Lin Dong menampakkan diri setelah keberadaannya disadari oleh Huayun. Lin Dong meminta mereka memberi jalan lantaran ia mau masuk. Karena orang bernama Chen Mu itu hanya melarang orang dinasti Xuanbing sedangkan kelompok Lin Dong tidaklah termasuk.
Yang mana perkataan Lindong tersebut membuat Huayun marah dan melancarkan tinjunya. Lindong tidak menghindar melainkan menahan tinjuan itu dengan tubuh emas nirvana. Setelahnya Lindong melompat ke atas dan melancarkan jari kelima kurungan jari surgawi. Meski dapat menghancurkan pertahanan dari Huayun, Huayun tidaklah terluka sedikitpun. Hal ini membuat Lindong sadar akan betapa kuatnya orang di ranah nirvana. Rekan Huayun yang ingin menyerang dihentikan oleh Huayun. Ia malah mengenalkan dirinya dan bertanya siapakah Lindong. Lalu ia mempersilahkan kelompok Lindong masuk. Tentu keputusan Huayun ini menimbulkan pertanyaan di benak murid lain. Huayun menjelaskan, Lindong mampu menggunakan tubuh emas nirvana di ranah manifestasi, pasti bukanlah orang biasa. Selain itu dinasti Moyan juga tidak akan duduk diam melihat mereka masuk. Huayun di sini berencana memanfaatkan Lindong untuk bertarung dengan orang lembah Moyan dan akan bertindak di waktu yang tepat. Ia yakin dinasti Xuanbing pasti akan mendapatkan kunci rahasia kuno. Di dalam nampak ruangannya sangatlah besar. Di bawah dinasti Moyan sepertinya belum menemukan apapun dan masih terus melakukan pencarian. Lindong akan menjelajahi tempat ini untuk mencari pohon simbol surgawi sementara Moling dan Mu Honglin diminta agar tetap di lantai atas saja karena di bawah cukup berbahaya. Lindong bergerak dengan hati-hati agar murid dinasti Moyan tidak menyadarinya. Atas arahan Xiao Diao Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya dan berhasil menemukan keberadaan pohon roh simbol surgawi. Namun begitu sampai di tempat, ada yang aneh karena pohon tersebut tidak ada. Lalu tiba-tiba ada banyak akar pohon yang menyerang Lindong. Hal itu menyebabkan gempa beberapa saat. Setelah lolos dari semua serangan akhirnya Lindong menemukan pohon yang dicari. Pohon tersebut tidak membiarkan Lindong mendekat, meski demikian Lindong tetap berusaha semampunya. Ia menghindari semua serangan pohon tersebut tapi belum berhasil mendapatkannya. Tiba-tiba Lindong diserang oleh orang dinasti Moyan. Pertarungan terjadi hingga Lindong dapat dipukul mundur. Lindong tidak menghentikan orang tersebut mendekati pohon roh simbol surgawi karena dia tahu itu tidaklah mudah. Saat orang itu ditangkap oleh pohon, Lindong menyerangnya dan mendekati pohon simbol roh surgawi. Lindong pun berhasil mendapatkan pohon roh simbol surgawi. Namun setelahnya ia kembali melakoni duel demi menjaga barang yang baru saja dia dapatkan. Dengan bantuan boneka roh darah, Lindong mampu menjatuhkan lawan dengan mudah. Segera ia pun pergi dari sini dan bertemu Moling juga Mu Honglin di penghujung lorong. Alasan mereka turun padahal tadi sudah dilarang ialah sebelumnya mereka mendengar ada pergerakan yang sangat besar di bawah. Mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Lindong. Perbincangan mereka nampak harus berhenti karena telah ditemukan oleh murid dinasti Moyan. Lindong dengan cepat menyerang sisi kiri dan kanan tembok guna menghadang mereka lalu kabur mengikuti arahan dari Mu Honglin. Hingga mereka sampai ke suatu aula yang cukup luas. Di tengah terdapat sebuah formasi sihir. Lindong menyalurkan kekuatannya dalam formasi. Nampak patung di sisi aula memancarkan cahaya merah. Muncul juga barang yang diduga kunci rahasia kuno pada formasi di tengah aula. Kunci rahasia kuno adalah kunci untuk membuka penyimpanan rahasia kuno. Rumornya di dalam penyimpanan itu tersembunyi seni bela diri spiritual yang sangat berharga. Meski barang sudah di depan mata Lindong tidak langsung mengambilnya. Beberapa saat kemudian datang Chen Mu. Melihat itu Lindong memilih mundur tapi sayang orang yang dihajar Lindong juga sudah berada di sini. Orang ini adalah Li Pan, ia memberitahu Chen Mu bahwa Lindong telah mendapatkan pohon roh simbol surgawi. Mendengarnya Chen Mu murka karena semua barang yang ada di sini adalah milik dinasti Moyan mereka bagaimana bisa diambil oleh orang lain. Lindong mengancam akan menyerang kunci kuno jika Chen Mu terus melanjutkan serangannya. Alhasil Chen Mu menghentikan serangannya, selain itu ia malah ingin berbicara baik-baik. Chen Mu membujuk Lindong agar mau menyerahkan kunci kuno. Dengan begitu ia menjamin Lindong akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Semua terkejut ketika Huayun dari dinasti Xuanbing menyerang secara tiba-tiba. Lindong segera mengambil kunci rahasia kuno dan melemparkannya pada Huayun. Bahkan Lindong juga menyebut Huayun sebagai saudara. Oleh karena hal ini, pertarungan dua dinasti kembali terjadi. Meski begitu, masihlah belum aman. Li Pan mencegat Lindong dan memintanya untuk menyerahkan pohon roh simbol surgawi.
Jelas Lindong menolaknya. Pertarungan pun terjadi. Xiaoyan melawan Kroco sementara Lindong melawan Li Pan. Sekali lagi Lindong mengeluarkan boneka roh darah sebagai pengalihan. Begitu ada kesempatan Lindong menindih Li Pan dengan puncak penjara berat miliknya. Terkaparlah Li Pan. Saat ini Lindong meminta kedua rekannya segera pergi sementara dia sengaja tetap di sini guna mencari kunci kuno rahasia yang belum didapatkan. Dengan menunggangi Xiaoyan, Lindong terus maju melesat ke depan. Perebutan kunci kuno masih berlanjut, yang mana mengakibatkan kunci tersebut retak dan patung Ying berada di aula berhasil bangkit. Patung tersebut menyerang semua orang yang berada dalam jangkauannya. Semua murid dinasti Moyan bekerja sama untuk melawan patung batu. Sayangnya patung tersebut terlalu kuat. Boneka batu ini setidaknya berada di ranah nirvana. Chen Mu dan Huan akan segera membereskan boneka batu tersebut karena jika tidak mereka semua akan mati di sini. Lindong menyusuri sebuah lorong. Nampak ia juga dikejar oleh patung batu. Ia menuju suatu ruangan. Di sana ada satu patung yang tidak hidup. Diduga kunci rahasia kuno berada di dalamnya.